Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, RBL Fisika Dasar 2 tahun ajaran 2021-2022. Di sini, kami akan menjelaskan prinsip kerja motor listrik sederhana. Sebelumnya, perkenalkan saya Umi Afifah, NIM 12 11487, Prodi Teknik Informatika. Saya Julianto Putrawati Mantrong, NIM 121140099, Prodi Teknik Informatika. Saya Hilmi Dianugraha Huda dengan NIM 121140083 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Kairani Bilkis, NIM 121140091, Prodi Teknik Informatika. Saya Sindikia Al-Ulia Nurusyifa dengan NIM 121140095 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Arya Bustira dengan NIM 121140115 Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang prinsip kerja motor listrik sederhana menggunakan kumparan kawat tembaga. Motor listrik dapat diartikan sebagai perangkat elektromagnet yang berguna untuk menggantikan energi listrik ke gerak. Komponen motor listrik. Pada dasarnya, motor listrik memiliki dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Pada motor listrik, stator yaitu bagian yang terdapat pada motor listrik yang hanya diam atau tidak bergerak. Sedangkan rotor yaitu bagian yang terdapat pada motor listrik yang berputar atau bergerak. Selanjutnya, ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang muncul karena muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz mempunyai arah dan besar yang tergantung dari kuat arus listrik dan medan magnet. Adapun rumus persamaan gaya Lorentz yaitu F sama dengan B dikali LI sama dengan BLI sin theta, di mana F sama dengan gaya Lorentz, I sama dengan arus yang mengalir pada kawat, B sama dengan kuat medan magnet, theta sama dengan sudut yang terbentuk antara arah I dan B, L sama dengan panjang dari kawat. Kemudian ada rumus persamaan GGL induksi, yaitu sigma sama dengan NAB omega sin omega T, di mana sigma sama dengan besar GGL induksi, N sama dengan jumlah lilitan, A sama dengan luas alas, B sama dengan kuat medan magnet, omega sama dengan kecepatan sudut, dan T sama dengan waktu. Selanjutnya, ada arah gaya Lorentz, yaitu dapat ditunjukkan melalui gambar berikut. Untuk mengetahui arah dari gaya Lorentz, kita dapat mencari dengan aturan putar ulir, atau lebih dikenal dengan kaidah tangan kanan, di mana I sama dengan arah ibu jari, B sama dengan arah jari telunjuk, dan F sama dengan arah jari tengah. Adapun prinsip kerja motor listrik sederhana, yaitu yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan sebuah energi atau gaya. Kemudian, jika kawat yang dialiri arus listrik dibengkokkan menjadi lingkaran atau lob akan menghasilkan sebuah gaya pada arah yang berlawanan. Lalu, pasangan gaya menghasilkan gaya putar atau torsi untuk memutar kumparan. Kemudian, motor-motor memiliki beberapa lob tergantung pada jenis motor pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam. Dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Kesimpulan. Pertama, variasi banyak lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kecepatan dari perputaran kumparan kawat yang dihasilkan akan semakin cepat. Namun, pada percobaan ini, didapatkan hasilnya yang berbanding terbalik. Hal tersebut diperkirakan karena sisa daya dari baterai yang kami gunakan tidak cukup untuk membuat putarannya lebih cepat. Kedua, variasi banyak baterai. Dengan menggunakan baterai 3 volt,
Kecepatan putaran yang dihasilkan pada kumparan lebih pelan perputarannya dibandingkan dengan baterai 4,5 volt yang putarannya cenderung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tegangan, maka akan semakin cepat juga laju perputaran dari kumparan. Ketiga, variasi arah medan magnet. Pada variasi arah magnet, kumparan kawat akan mengikuti arah dari medan magnet. Apabila arah dari medan magnet diubah, maka kumparan tersebut akan berputar ke arah sebaliknya dari arah yang sebelumnya. Keempat, variasi besar medan magnet. Pada variasi besar medan magnet, apabila jarak kumparan kawat dengan medan magnet semakin dekat, maka akan semakin cepat perputaran dari kumparan kawat. Buatlah kawat tembaga menjadi suatu lilitan berbentuk lingkaran dengan variasi 5 lilitan, 8 lilitan, dan 12 lilitan. Kemudian, kupas bagian luar kawat tembaga dengan cutter pada titik ujungnya. Pastikan kedua ujung kawat sudah diampas. Selanjutnya, siapkan 2 rangkaian baterai, satunya dengan 2 buah baterai yang saling berhubungan, dan rangkaian yang kedua dengan 3 buah baterai yang saling berhubungan. Pastikan kabel sudah terkoneksi dengan baik, jangan sampai ada yang kendor. Pada tahap berikut, buatlah rangkaian listrik sebagai berikut dengan menggunakan kotak karton kecil. Selanjutnya, pasang peniti pada kedua sisi ujung kotak yang sudah terhubung dengan kabel. Untuk tahap terakhir, hubungkan rangkaian listrik tersebut dengan kedua variasi rangkaian baterai dan masukkan lilitan tembaga di bagian celah antara kedua peniti. Percobaan 1. Lilitan 5, jarak 1 cm, sampai 3 volt. Percobaan 2. Lilitan 8, jarak 1 cm, baterai 3 volt. Percobaan 3. Lilitan 12, jarak 1 cm, baterai 3 volt. Percobaan 4. Lilitan 5, jarak 2 cm, baterai 3 volt. Percobaan 5. Lilitan 8, jarak 2 cm, baterai 3 volt. Percobaan 6. Lilitan 12, jarak 2 cm, baterai 3 volt. Percobaan 7. Lilitan 5, jarak 1 cm, baterai 4,5 volt. Percobaan 8. Lilitan 8, jarak 1 cm, baterai 4,5 volt. Percobaan 9. Lilitan 12, jarak 1 cm, baterai 4,5 volt. Percobaan 10. Lilitan 5, jarak 2 cm, baterai 4,5 volt. Percobaan 11. Lilitan 8, jarak 2 cm, baterai 4,5 volt. Percobaan 12. Lilitan 12, jarak 2 cm, baterai 4,5 volt. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari alat RBL kami, yaitu kelebihannya ada 1. Bahan mudah didapatkan. 2. Harga bahan terjangkau. 3. Dapat menggambarkan prinsip kerja dari motor listrik sehingga mudah untuk dipahami cara motor listrik dapat bekerja. Kemudian, kekurangannya ada 1. Kinerja dari alat yang kurang efisien. 2. Alat tidak dapat berputar lama karena daya yang diberikan terbatas, sehingga harus diganti baterainya. Yang ketiga, hanya dapat digunakan sebagai penunjuk untuk menggambarkan prinsip kerja, tidak dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Saran: dari hasil pembuatan motor listrik sederhana yang menerapkan prinsip kerja motor listrik, masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pembuatan alatnya.
Dalam merancang motor listrik sederhana, akan lebih baik ke depannya baterai atau power supply yang digunakan tegangannya lebih besar. Dengan demikian, arus listrik yang mengalir pada kawat kumparan akan lebih besar lagi. Selain itu, untuk magnet yang digunakan akan lebih baik magnetnya memiliki daya tarik yang kuat. Dengan daya tarik yang kuat tersebut, putaran pada kumparan kawat yang dihasilkan akan lebih cepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.